Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mauri, NIM 22251800027. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari UTS, di mana ada 5 pertanyaan yang saya harus jawab. Yang pertama itu, mengapa guru dapat dikatakan sebagai profesi? Nah, kita jawab ya. Di mana guru dapat dikatakan profesi, di mana profesi itu sendiri ialah suatu kegiatan ataupun pekerjaan gitu yang sehari-hari kita lakukan. Contohnya seperti ya guru ini sendiri, di mana guru itu hampir setiap hari, bahkan sepanjang hidupnya dia selalu memberikan dedikasi untuk mengajar. Nah, itu mengapa juga kadang juga, tapi untuk profesi ini juga banyak yang sekiranya kayak sebagai tambahan, apakah disebut dengan profesi juga, seperti penghasilan tambahan untuk guru, tambahan dan sebagainya gitu. Nah, jadi dapat dikatakan sebagai profesi karena tadi sering dilakukan tiap hari gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, yaitu seperti apa sih isi kode etik guru sebagai singkatnya gitu. Yang pertama yaitu, saya kan nggak bakal bahas lebih banyak, namun ada 2 yang saya akan bahas, di mana yang pertama itu guru berbakti membimbing anak didiknya seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Di mana guru ini dia ada hal penting ataupun poin penting, di mana dia berbakti membimbing anak didiknya seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang nantinya akan menjadi generasi yang berpancasilais. Gitu. Yang kedua, untuk guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan anak didiknya masing-masing. Dimana kalau sekiranya anak tiap didik itu akan berbeda-beda, guru di sana harus ada yang namanya profesionalisme, yaitu profesional dalam mendidik. Nah, untuk menerapkan di kurikulumnya supaya kedepannya lebih baik. Nah, terus ada yang ketiga, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ya, tentunya pasti harus yang namanya dia guru harus cerdas, dimana untuk membimbing muridnya atau siswanya harus berkompeten. Yang kedua, harus bisa mendidik, bukan hanya mengajar namun mendidik. Mendidik ini bisa beda ya antara mendidik dengan mengajar, dimana kalau mendidik itu dia seutuhnya memberikan dedikasi mengajar, sedangkan mengajar hanya memberikan ilmu sekedarnya, seperti silakan pengertian ini namun tidak dijelaskan seperti itunya, itu mengajar. Tapi kalau sekiranya mendidik, dia seutuhnya gitu. Terus yang keempat, jelaskan perbedaan antara guru pendidikan formal, informal dengan non formal. Sebenarnya sama saja. Yang membedakan ialah situasi ataupun tempat, di mana semua guru mau di formal, informal ataupun non formal itu sama. Namun biasanya kalau formal ya tentunya tempatnya biasanya di sekolah, kebanyakan di sekolah gitu. Sedangkan informal biasanya itu di luar sekolah, yaitu kelas tambahan dan sebagainya. Seperti kalau di ini ada yang namanya TPQ, yaitu taman Quran gitu kan, itu termasuk dalam informal. Nah, sedangkan non formal biasanya ada di keluarga, di rumah. Nah, itu yang membedakannya. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu apa sih studi kasus? Contohkan studi kasus pelanggaran kode etik guru, di mana saya melihat ada di Detik News. Nanti saya akan simpan ininya di sini. Kalian bisa lihat sendiri bahwasanya guru dia berperilaku yang tidak sewajarnya, di mana guru itu menampar anak muridnya sendiri yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan oleh seorang guru. Nah, sedangkan tahu guru itu ialah digugu dan ditiru. Kalau sekiranya guru aja seperti itu, bagaimana anak muridnya gitu. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.